سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua amal ibadah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan tidak lupa kita menghadiahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa ada beberapa hadis yang menceritakan atau menginformasikan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat. Salah satu di antara sekian tanda-tanda kiamat itu adalah kurangnya orang-orang atau masyarakat, kurangnya minat mendalami ilmu agama, sehingga menyebabkan ilmu agama itu semakin hari semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dikatakan punah. Nauzubillahi min dzalik. Di antara hadis-hadis tersebut, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda-tanda akhir zaman atau tanda kiamat, pertama, yataqarrabuz zaman, waktu akan berlalu dengan begitu cepat. Yang kedua, wa yuqbadul ilm, ilmu itu akan tercabut, ilmu itu akan hilang dari muka bumi. Wa tazharul fitan, dan fitnah-fitnah akan bermunculan. Wa yulqash syuh, dan orang-orang akan mengidap penyakit kikir, penyakit pelit, penyakit bakhil, nauzubillah. Dan terakhir, wa yakthurul haraj, yang berarti pembunuhan akan banyak terjadi di muka bumi ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Di antara tanda-tanda kiamat itu akan terjadi, ilmu akan terhapus, ilmu akan diangkat, sementara kejahilan itulah yang akan menetap. Artinya ilmu sudah tidak dihargai lagi, orang alim sudah nggak dipakai lagi, sedangkan orang yang jahil itulah yang akan dianggap. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu itu? Dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu itu dengan sekali cabutan dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Cara Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama, para tuan guru. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika orang yang berilmu itu sudah tidak tersisa lagi, maka umumnya manusia akan merujuk, akan kembali, akan mengandalkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Sehingga fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Yang akan terjadi adalah
Orang-orang yang bodoh ini ditanya, orang-orang yang jahil ini akan dimintai pendapat, lalu mereka akan memberikan fatwa yang tidak benar. Dengan kata lain yang terjadi adalah yang ini menyesatkan dan yang itu tersesat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Maka dari itu saya mengajak kita semua agar merasa sedih, merasa kehilangan. Bahkan saya mengajak kita untuk sama-sama merasa takut ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang berilmu, para ulama, para tuan guru, dan kita sama-sama ketahui baru-baru ini Tuan Guru Maharuddin, hari ini Tuan Guru Tahir, dan banyak sekali ulama kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini kita dapat mengkondisikan diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita agar menjadi orang-orang yang mencintai ilmu dan mencintai para ulama. Dan kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para tuan guru kita yang masih hidup diberikan umur yang panjang, kesehatan dan keafiatan, dan mudah-mudahan semua kita dikaruniai keturunan yang berilmu dan beramal saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa as'adi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'imi bihuquqillahi ma daqat illa wa farrajaha bihillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumi an nalqah. Thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi. Wa qad qala Allah ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sebelum saya akhiri dengan doa, tadi dalam pengumuman diumumkan bahwa selesai sholat Jumat kita akan sama-sama melakukan sholat ghaib. Namun izinkan saya menyampaikan di sini berdasarkan apa yang pernah kita baca dan terima dari guru-guru kita, bahwasanya sholat ghaib itu dalam mazhab kita tidak diperkenankan apabila jenazahnya masih satu pulau. Jadi kalau almarhum yang kita niatkan mau sholat ghaibkan, kalau beliau berada di Malaysia atau di luar Pulau Lombok ini, baru sah kita sholat ghaibkan gitu. Makanya saya berdiskusi tadi dengan syekh kita, beliau menyampaikan ada jalannya dibolehkan asal nanti setelah dikuburkan, setelah sholat asar dikuburkan, baru ada jalannya kita boleh sholatkan dia. Jadi mungkin ini yang dapat yang sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat tidak bosan-bosan, tidak pernah putus-putus berselawat kepada Nabi. Maka kita sebagai umat yang beriman, mari kita sama-sama mengamalkan perintah Allah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan harapan mudah-mudahan berkat bacaan selawat tersebut, semoga semua tuan guru kita yang telah meninggal dunia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. La taj'alillahumma fina wala ma'ana wala ma yatba'una shaqiyyan wala matrudan wala maridan wala mahruma. Hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu 'anni wa 'ankum as-su'a bi alfi la hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina waghfir li masyayikhina
warhamhum warda anhum wa akrimhum kama rabbawna sigharan wa kibara. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruhu yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.